Kau cantik bukan karena plastikmu, kau cantik bukan karena kresekmu, kau cantik karena bekas tahajud, karena air wudhu. Saya heran, apa rahasianya? Dan selalu bicara, kalau ketemu dengan orang banyak, sayalah yang paling rendah di antara mereka. Dan itu beliau ulang-ulang. Cuman saya orangnya segan mau nanya. Saya kalau orang ngomong, saya dengar aja. Apalagi zaman sekarang kita kalau mau nanya takut. Nanti kalau kita nanya, kamu bertanya-tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Sayyidi Al-Habib Hasan Baharun wa usulihi wa furu'ihi wa jami'i ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tahirin at-tayyibin wa ala hadhihi an-niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Hubabah Khadijah hafizahullah, Sayyidi Al-Habib Saggaf Baharun, Sayyidi Al-Habib Muhammad bin Anis, Sayyidi Al-Habib Ja'far, Ustaz Aslam, Ustaz Hendri, Ustaz Ozi, beserta para asatis, para santri semuanya, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa rendang Padang. Sudah lama saya tausiah, baru ini ada 7.000 perempuan memandang. Ini bukan basa-basi, mohon maaf Habib Samih ini. Bukan basa-basi, memang 7.000 orang kali 2 berarti 14 bola mata. Itu memang baru kali ini. Inilah rasanya perempuan yang paling banyak. Untungnya ditemani oleh Habib Muhammad bin Anis, Habib Ja'far dan para habaib. Apa kira-kira rahasia mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah 7.000 perempuan untuk dijaga oleh keluarga besar Sayyidi Al-Habib Hasan Baharun? Lama saya pikir. Jadi kalau adik-adik melihat tadi lama saya termenung, itu salah satu yang saya pikirkan. Apa rahasianya Allah Ta'ala memberikan amanah besar ini? Ternyata kalau kita telusuri, dulu Sayyidil Habib Hasan Baharun, kalau beliau tausiah, dia membawa kain panjang. Kalau di tempat itu tidak ada satir penutup, maka dia akan membuat penutup untuk memisahkan jamaah dari laki-laki dan perempuan. Sekarang banyak orang tidak peduli itu. Mau laki-laki, mau perempuan, mau campur. Karena majelis itu adalah majelis ilmu, majelis barakah, majelis yang akan diperlihatkan kepada Allah dan akan dibanggakan oleh Allah kepada para malaikat. Nazalat alaihimus sakinah, ghasyiyat bihimur rahmah, haffat bihimul malaikah, wa dzakarahumullahu fiman indah. Bagaimana mungkin majlis itu akan turun rahmat, dikelilingi malaikat, dibanggakan kalau menyatu ikhtilat laki-laki dan perempuan? Maka Sayyidil Habib membawa kain panjangnya, lalu dia pisahkan laki-laki dan perempuan. Ketika satu sunnah itu dihidupkan, maka hari ini Allah ingin menunjukkan, hai Abdul Somad, kalau kau jaga amanah ini, maka sebagaimana aku dulu melihat hambaku ini menjaga amanah, inilah bukti yang ditunjukkan Allah. 7.000 santri berada hari ini, bukti dari ketulusan keluarga besar ini. Mudah-mudahan Allah menjaga, memelihara, insyaallah. Hari ini orang selalu berpikir tidak lagi percaya kepada balasan Allah.
tidak lagi ada keyakinan tentang yang gaib. Maka apa yang kita bahas hari ini menguatkan hati saya pribadi bil khusus yang menyampaikan dan yang mendengar. Walaupun nampaknya saya tidak sedang menceramahi para habaib. Saya memuliakan para habaib. Habaib adalah guru-guru saya. Saya ingin dapat syafaat dari mereka ketika nanti menghadap Allah, menghadap Rasulullah. Saya juga tidak menceramahi adik-adik karena sudah penuh dengan bekal ilmu. Saya hanya ingin mencari-cari apa rahasia-rahasia yang tidak saya temukan kalau hanya saya melihat Habib Sagaf Baharun, hanya sekedar bertemu bertatap muka di kediaman Habib Novel di Solo, kami ketemu di Bekasi, tapi setelah datang kemari, maka ini adalah pelajaran yang ingin saya ambil. Bukan saya menggurui, tapi man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang saya dapatkan ini bukan dari kitab, yang saya temukan ini bukan dari talaqi kepada guru, tapi pelajaran dari hidup yang tidak terbatas oleh ruang kelas, batas waktu. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan itu semua. Dan mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini didengar oleh saudara-saudara kita, karena mereka juga menonton channel Ta'lim Ustadz Segap Baharun. Subscribe, like, share, and comment. Masya Allah. Poin yang pertama, kalau Allah melihat orang ini bisa menjalankan amanah, maka Allah akan berikan amanah itu. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah mereka menyangka begitu mereka mengatakan kami beriman lalu tidak kami uji? Diuji Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang sabar diuji dengan penyakit, banyak orang yang sabar ketika diuji dengan kegagalan. Itu makanya di rumah sakit banyak orang bertasbih. Tapi ketika sehat, tasbihnya digantungkan ke mobil, tangannya megang handphone. Itu menunjukkan orang lebih ingat Allah ketika sedang sakit, ketika sedang sulit, ketika sedang bangkrut. Tapi ujian di atas itu semua adalah ujian tertinggi, ujian popularitas. Ketika kita sedang berceramah, dilihat orang banyak, turun, apalagi komen-komen itu, Masya Allah. Banyak yang menduga saya tidak baca komen karena saya tidak pernah komen. Saya baca itu komen. Saya nggak komen karena saya nggak tahu passwordnya. Passwordnya dipegang oleh admin. Saya nggak tahu kalau admin ini mengatasnamakan Ustaz Abdul Somad. Jadi ketika mereka mengatakan nggak usah dikomen, Ustaz nggak baca, saya baca. Sesungguhnya Allah SWT sedang menguji. Apalagi komen-komennya itu, mohon maaf Habib kalau keceplosan luar biasa. Komennya itu kadang yang di luar nalar manusia, apalagi kalau dia masuk ke DM, maka saya usahakan halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Orang celaka, orang yang tidak tahu hakikat dirinya. Kalau kita sadar kita akan jahat dengan medsos ini, maka kita serahkan passwordnya ke admin, maka kita tinggal minta. Nanti selesai acara, minta fotonya, pilih mana yang tepat, admin yang mengupload, lalu kemudian kita tinggal lihat berapa like-nya, berapa dislike-nya. Tapi like yang paling terpenting adalah like dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini di-like oleh para malaikat. Karena kalau cerita masalah like manusia, berapa banyak peminum khamar, mohon maaf pezina, pemabuk di-like oleh manusia. Kalau buat katakan yang nonton tausiah, viewer, follower banyak, viewer pelaku maksiat lebih banyak. Kalau dikatakan tablik akbar di tanah lapang ribuan, yang tidak hadir puluhan ribu lagi. Maka sesungguhnya beban ke depan adalah jaga amanah yang diberikan Allah ini, maka ke depan Allah akan berikan yang lebih besar. Contoh real nyatanya seperti yang terjadi di Darul Lughah wa Da'wah. Mudah-mudahan semua yang menyaksikan mengambil pelajaran insya Allah. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua,
sejak pertemuan kami di awal,